Tapi tadi di ruangan kita kontrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat. Ketika ditanya apakah saya sudah membicarakan apa tanggapan beliau misalnya pencalonan Bung Anies, yang beliau ucapkan ya, baik, bagus. Saya menghargai itu, dan saya pikir ini lebih dari cukup. Kemudian soal koalisi, Bung Anies apakah masuk Nasdem atau enggak? Ada yang tanya ini. Terserah Bung Anies saja. Masa kita bilang jangan masuk Nasdem? Atau kita bilang sebaiknya harus masuk Nasdem? Dua-dua nggak ada sama kita. Nah, itu yang menentukan Bung Anies. Ya. Saya katakan pada kawan-kawan kan dengar, kepentingan bangsa di atas kepentingan partai. Masa ini adalah masa relawan saya, masa tim saya, Muhammad Amrin dari 4 kecamatan, yang mereka memang sudah lama kita jaga, kita komunikasikan, dan mereka sangat solid, dan insya Allah beliau kekeh dan kokoh pendiriannya, tidak akan pernah terbayarkan dengan sembako, dengan uang dan sebagainya. Mereka tetap memilih Pak Anies Rashid Baswedan, dan saya pastikan itu karena mereka ini adalah jamaah pengajian saya juga, dan setiap bulannya mereka tetap ada dari atas sampai ke bawah sampai ke jamaahnya. Dan hari ini adalah konsolidasi yang jumlahnya hampir 6.000 ya. Tadi di belakangnya butuhnya 88 lah, Masya Allah. Jadi nggak ada kaitannya mungkin spesifik pada Anies Baswedan. Jadi misinterpretatif yang dibangun dan diuji cobakan, disosialisasikan seakan-akan sudah ada kandidat satu-satunya. Anies saya kan anak negeri ini juga sama dengan yang lain, ya kan? Ya, kalau dia mau ikut konvensi bagus. Tapi saat pertama urus Jakarta kan seperti itu. Saya titip dia pesan, Jakarta memerlukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas Anies. Tapi bila tidak sesuai, tidak cocok, maka muncul permasalahan. Itu udah lihat di banyak tempat. Nah, saya ingin sampaikan apresiasi bahwa Nasdem ini di dalam memberikan sebuah kepercayaan itu total, tidak setengah-setengah. Dan itu kemudian juga berdampak kepada kami. Belak-belakan Surya Paloh deklarasikan Anies Baswedan dinilai jadi pemantik badai politik nasional. Istana sampai kritikus Faisal Assegaf belak-belakan mengungkapkan pemantik badai politik nasional ternyata terkait Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sekaligus partainya keluar dari kekuasaan Presiden Joko Widodo atau sebagai oposisinya. Hal tersebut diungkapkan Faisal Assegaf dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Faisal Assegaf awalnya mengatakan bahwa Surya Paloh menjadi keluar dari lingkup Jokowi dan bersikap sebagai pihak yang tak lagi berada di zona nyaman kekuasaan Jokowi. Terlebih lagi, kata Faisal Assegaf, sikap itu tampak dari Nasdem yang mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden baca pres untuk Pilpres 2024. Surya Paloh dan Nasdem keluar dari zona nyaman kekuasaan Jokowi.
Mendeklarasikan Anies Baswedan Capres, angin perubahan itu memantik badai politik nasional. Istana terguncang, ujar Faizal Assegaf dikutip Suara Libert dari akun Twitter pribadi miliknya Faizal Assegaf Rabu 12 Juli. Rakyat dibuat kaget, sebagian pihak meragukan manuver cerdas putra Aceh itu. Namun terbukti Nasdem tulus mengulur tangan, melebur dengan seluruh elemen oposisi, sambungnya. Lebih lanjut, Faizal Assegaf juga mengatakan bahwa ada berbagai upaya pencegahan Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Menurut Faizal Assegaf, hal itu justru membuat Surya Paloh dan partainya itu semakin merapatkan barisan. Berbagai upaya menjegal Anies terus dilakukan, justru bikin Surya Paloh dan Nasdem makin solid. Tambah kencang menyuarakan perubahan, wajar publik bersimpati dan apresiasi, ungkap Faizal Assegaf. Lebih heroik, Surya Paloh lantang menegaskan, jangankan masuk penjara, dimanapun bakal tetap dukung Anies. Sikap keberanian tersebut menompa semangat rakyat banyak. Faizal Assegaf menegaskan bahwa Surya Paloh bukan politisi kaleng-kaleng. Surya Paloh dinilai sebagai tokoh yang pres dan sekaligus operator visioner yang terkenal tangguh di panggung nasional, ungkapnya. Hal tersebut diungkapkan Faizal Assegaf dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Faizal Assegaf awalnya mengatakan bahwa Surya Paloh menjadi keluar dari lingkup Jokowi dan bersikap sebagai pihak yang tak lagi berada di zona nyaman kekuasaan Jokowi. Terlebih lagi, kata Faizal Assegaf, sikap itu tampak dari Nasdem yang mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden baca pres untuk Pilpres 2024. Surya Paloh dan Nasdem keluar dari zona nyaman kekuasaan Jokowi. Mendeklarasikan Anies Baswedan Capres, angin perubahan itu memantik badai politik nasional. Istana terguncang, ujar Faizal Assegaf dikutip Suara Libert dari akun Twitter pribadi miliknya Faizal Assegaf Rabu 12 Juli. Rakyat dibuat kaget, sebagian pihak meragukan manuver cerdas putra Aceh itu. Namun terbukti Nasdem tulus mengulur tangan, melebur dengan seluruh elemen oposisi, sambungnya. Lebih lanjut, Faizal Assegaf juga mengatakan bahwa ada berbagai upaya pencegahan Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Menurut Faizal Assegaf, hal itu justru membuat Surya Paloh dan partainya itu semakin merapatkan barisan. Berbagai upaya menjegal Anies terus dilakukan, justru bikin Surya Paloh dan Nasdem makin solid. Tambah kencang menyuarakan perubahan, wajar publik bersimpati dan apresiasi, ungkap Faizal Assegaf. Lebih heroik, Surya Paloh lantang menegaskan, jangankan masuk penjara, dimanapun bakal tetap dukung Anies. Sikap keberanian tersebut menompa semangat rakyat banyak. Faizal Assegaf menegaskan bahwa Surya Paloh bukan politisi kaleng-kaleng. Surya Paloh dinilai sebagai tokoh yang pres dan sekaligus operator visioner yang terkenal tangguh di panggung nasional, ungkapnya.